pertama ngaben tuh melepaskan niki ban kasar di luar niki, yang paling luar niki anggap niko anggo sariro. Anggo sariro yang disebut dengan setulo sariro. Kan kali terbungkus niki. Angin di dalam ban itu dibungkus oleh ban dalam. Nah, yang kedua niki kita melepaskan dari suksma sariro, simbolnya itulah anggap ban dalam. Barulah dia bisa udara utawi angin dalam ban itu menyatu dengan udara dalam alam semesta. Begitulah prosesnya. Tapi melalui upacara yang sangat panjang, sangat melelahkan, dan jangka waktunya, pengorbanan finansial dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan memukur. Pemirsa Bali TV, pendikut talar pemilat sarang sami. Nah, haritat kalau memukur puniki, jantan sampun akeh tahapan akeh tahapan untuk menyucikan roh niku. Wenten napi wastane, wenten ngangget don bingin, wenten ngingsah, wenten napi wastane niku nyegaro gunung, wenten pejayan-jayan pengaskan, prosesnya panjang. Itulah yang harus dibayar, yang dilakukan oleh Perti Sentana yang merupakan kewajiban. Jadi tidak tidak harus mengeluh melaksanakan bakti kepada orang tua. Karena napi orang yang berbakti kepada orang tua leluhurnya akan diberikan anugerah oleh leluhurnya. Tidak perlu diharapkan, itu sudah sastra maksudnya. Bagi orang Perti Sentana yang berbakti kepada leluhurnya ada 4 yang diberikan anugerah niki. Eling puniki panten napi ada ane niki ragu-ragu ampun ragu-ragu puniki niki harus ikhlas mengerjakan orang tua, menyelesaikan orang tua dalam upacara memukur. Satu yang ada disebut dengan kirti. Kirti, yaso, yuso, balo. Itu 4 diberikan. Kirti napi? Kirti ngarana pati tinggalin rahayu. Kirti ini kok diberikan dia keselamatan. Dia akan selalu mendapatkan kerahayuan di dalam kehidupannya. Kalau berbakti kepada lu yakin dan percaya nih kok. Karena disebutkan oleh sastra. Ampun kita ada yang disebutnya napi yuso. Yuso itu umur artinya. Diberikan umur panjang oleh leluhurnya. Iki kalau berbakti kepada napi kepada leluhur yang disebut ayuso, umur panjang. Sudah itu napi yaso. Yaso ini kan napi. Dan nasi yaso yaso niko diberikan jasa karena dia berbakti. Benten yaso ngarano paleman ring ayu. Paleman itu selalu mendapatkan doa dari orang banyak karena jasanya kepada leluhur. Nah, yang terakhir disebut dengan balo. Balo itu kekuatan. Kekuatan dalam arti untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan. Di zaman makin kan akeh tantangan kehidupan. Nah, nikilah dengan berbakti kepada leluhur nanti itu akan bisa diperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan niki. Pemilat sarang sami, kalau kita berbakti kepada leluhur seperti itulah pahala yang harus kita terima. Tapi sekarang kewajiban kita seperti apa? Kewajiban kita seperti tadi disampaikan, Ratu sampaikan, bahwa orang tua melahirkan itu sulitnya luar biasa. Memelihara itu juga susahnya luar biasa. Karena itu bahkan salah satu sastra Saro Samusayo menyebutkan bahwa napi utang kepada luhur itu tidak bisa terbayarkan, bahkan 100 tahun sekalipun tidak bisa terbayarkan. Niki tidak bisa terbayarkan utang itu. Nah, untuk itulah kewajiban kita untuk napi membayar utang-utang kepada leluhur saat kita masih hidup. Kita sudah diberikan kehidupan, sekalipun diberikan badan. Karena orang tua yang disebut dengan napi prana data, kehidupan ini diberikan makanan dari kecil, ini semua. Itu utang kepada leluhur adalah kewajiban kepada leluhur juga bagi kita yang harus kita tuh tuntaskan. Nah, bersyukurlah, bersyukur pirago sarang sami peniki pemilat
sana bisa mengupacarai leluhurnya. Rago masih hidup puniki. Masih hidup puniki. Bisa mengupacarai leluhurnya. Ada yang meninggal, ya orang tuanya meninggal, anaknya sudah nggak ada kan. Bahkan ada orang lain. Ada suatu contoh, cerita Mahabharata, ya. Cerita Mahabharata. Uning sira nonton Mahabharata. Prabu Darsarasta. Prabu Darsarasta kan raja guru. Raja guru apa itu? Saudara tirinya Pandu kan jadi raja. Akhirnya anaknya siapa itu? Duryodhana. Terjadilah perang tapi perang Bratayuda. Satus Karawa melawan api Panco Pendawa. Akhirnya yang kalah siapa? 100 Korawa. Yang 100 ini kalah karena 5 orang. Nah disinilah begitu anaknya 100 meninggal semua. Akhirnya dia sedih. Restorator sedih dia niki. Siapa yang akan mengupacarai saya? Anaknya sudah meninggal semua. Makanya Rago bersyukur peniki dapat mengupacarai orang tua kita saat meninggal. Itulah yang disebut dengan apa? Antiesti dalam bahasa persembahan terakhir kepada orang yang meninggal. Niki setelah meninggal niki ampun badan kasar kita dipersembahkan. Nah terus dia tanya kepada siapa? Kepada Krishna. Ya Krishna, kenapa saya mendapat nasib seperti ini? Saya punya anak 100, 100-nya habis, tidak ada yang hidup. Siapa yang mengupacarai saya? Ya, itu dia tanya kepada Krishna. Akhirnya Krishna jawab, nah niki kembali kepada Nabi. Hukum karma pala. Karma wesana. Kita juga akan mengalami seperti itu. 5.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu, Krishna itu kan Nabi katakan awatara. Dia tahu masa lalu, dia tahu masa kini, dan dia tahu masa sekarang. Wahai engkau Dhritarashtra, gitu dah. Kenapa engkau menderita seperti ini? Kan itu ya. Sampai peti sentanamu tidak ada yang akan dapat mengupacarai kamu. Karena 5.000 tahun yang lalu saat kelahiran kamu sebagai suling, sebagai apa? Sebagai acarya, sebagai pendeta. Pendeta Hindu niko kan terkenal saat itu. Tapa beratanya luar biasa. Akhirnya dia sedang berjalan di dalam hutan panas. Akhirnya dia berteduh di pohon besar itu, di bawah pohon. Karena kepanas sedang duduk, datanglah burung puniki. Burung puniki. Burung yang jumlahnya 101 ekor. Anaknya 100, ibunya 1. Ya. Hinggaplah di sana di atas pohon. Begitu dia hinggap langsung langsung berak dia. Begitu berak, kenalah kepalanya Dhritarashtra yang saat itu pendeta. Karena dia merasa dihina oleh burung karena jenano, karena jenanonya itu dia mengeluarkan astana itu ilmu yang dia kuasai dengan mengucapkan mantra saja keluarlah 100 anak panah. 100 anak panah. Semua anak panah itu membunuh burung-burung itu. Kecuali ada satu yang lolos kena matanya. Akhirnya dia buta. Itulah dia lahir Dhritarashtra menjadi orang buta. Komplain dia Dhritarashtra, kenapa harus saya menerima akibat seperti itu? Nah, kembali kepada kita nanti semua ini. Karena Dhritarashtra, kamu sudah diberikan kelahiran kembali, sekian kali kelahiran, diberikan kesempatan puniki, untuk memperbaiki diri, untuk menebus dosa-dosanya, sampai sekian kali tidak juga dia mau memperbaiki dirinya. Tetap aja setiap kelahiran masih menambah dosa, setiap kelahiran masih menambah dosa. Akhirnya datanglah akibat dari perbuatannya itu yang harus dia
terima. Lahirlah dia sebagai seorang yang buta. Karena dia membunuh burung, 100 anak burung, anaknya 100-nya juga meninggal. Nah itu konteksnya juga kepada kita. Kita ini dilahir kembali oleh orang tua kita, oleh ayah Reno. Kita ini bersyukur dilahirkan. Karena Nabi dapat memperbaiki karma kita yang lalu. Kesempat memperbaiki karma wasana kita nih. Yang buruk-buruk, mari kita perbaiki di saat kehidupan ini. Agar di kehidupan kita itu, di kemudian hari, di kelahiran kembali, lebih baik lagi. Jadi kita itu bersyukur lahir sebagai manusia. Utama ini kelahiran sebagai hanya karena kelahir berbadan manusia lah kita bisa memungkinkan kita untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesucian diri. Tujuan kelahiran itu adalah sebenarnya Nabi moksartam jagat ita yasa iti dharma. Pembebasan dari ikatan duniawi untuk kembali sangkan parane dumadi ido sangyang widi. Nah inilah saat pengabdianan bagaimana itu sulinggi untuk mendoakan sang lampus Atman itu agar bisa kembali ke sangkan parane dumadi ido sangyang widi. Jadi saat pengabdianan itulah kita didiksa oleh ido sangyang sulinggi, itu sang sulinggi untuk bersatu kepada Tuhan. Dan raga Bali Nabi itu bertaruh siwa. Risa kuyan jagat kabeh wijil saking bertaruh siwa, dino juga maring bertaruh siwa. Niki pahat pengabdian niki dan dirubah status kita, welako niki Atman itu biar menjadi siwa. Makanya saat itu pengaskaran benten mepetik, merubah statusnya peniki. Dan sing rago dadiang siwa madu kudiang akan bersatu dengan siwa. Nikilah hak prerogatif daripada sang sulinggi. Sane muput yanyo pengabdian. Niki konteks pengabdianan seperti itu. Jadi harapan kita itu bukan terlahir kembali sebenarnya menurut tujuan agama. Kembali bersatu dengan itu sangyang widi. Sangyang siwa mawa makwin saat pengabdian itu dijadikan siwa dia dulu. Yang mendikso itu aja tidak siwa, bagaimana dia bisa merubah Atman Wolako menjadi siwa. Makanya lontar mawasan yang benang untuk melaksanakan pengabdian itu adalah Nabi sulinggi atau pandito. Bukan pinandito, pemangku tendados ngabdian, tendados ngambil karya pengabdian memuruk wastan niko. Pemangku nak durung meraga siwa kan cuma rariangon kan bertaruh siwa seperti itu pemilat sarang sami sane seksmoya itu nalingsir ritat kalau memukur sekadi puniki jantan sampun akeh macemnya wenten len ngaben akeh talar wenten napi sawo prateka nyawa wedana pranawa swasta wenten mitra yanyo memukur talar sekadi punika wenten nyekah kangsen niki sementara niki sifatnya pampun wenten tapi ngeroras ngeroras niki nyekah kurung terus wenten ale tapi yang ketiga wenten mamukur niki madion niki yang tengah napi perbedaan niki ampun kendan wenten kebas napi maligio maligio niki sampun tingkatan raja tingkatan sulinggi terakhir talar wenten ngeluar ngeluar puniki talar maligio niki wenten kalih maligio lajur maligio punggal niki mando dipahami sareng sami seuningan puniki Ratu Renggrio puniki ngambil sanek tengah madya mamukur Cinonya napi wenten bukur bukur puniki Cina memukur len sekang angsian niku tan ngarian peyanyan di bale nyekah di bale wasta niku ados di bale dangin niku napi nyekah sementara niku sifat nggih dan lali rek sastra Yamo Purano tato benjang pungkur patut nyekah kurung malih nyekah angsian punika len nyekah kurung nganggen sekah bulu tapi tan medaging bukur niku mawin kesebut di bawah ngeroras utawi nyekah kurung ampun kenten len mukur niki cinane nganggen bukur tapi bukur
Bukur niko kan ada napi bukur niko dari bukur. Bukur niko bu bawah artinya alam buah. Kur niko urdah artinya alam atas. Adi meningkatkan status status Sang Pitaro wis ngaben agar menjadi napi Dewa Pitara sekadi punika Jadi perlu ada bukur sebagai uparengga sarana Nah niki cinonya sampun kenten len di memukur ya Kang Angsia niko harus memukur malih puniki karena ndak pakai sekabuluh dia makai napi kelakat sudah malu puniki yang kan medaging kewangen medaging daun bingin puput dan nganyut pada tinggal puput ring Sanggaragung makin nak sampun memargi siwas makin berkembang berkembang pemargi sekadi punika. Nah di sampun iraga Pertisentana puniki memiliki kewajiban untuk membayar utang punapi kalau kita tidak napi melaksanakan kewajiban niku punapi kalau kita tidak melaksanakan kewajiban itu niku disebut napi ninggal kedaton meninggalkan kewajiban berbakti kepada leluhur tapi konsekuensinya bisa tidak dapat warisan dan medue waris lenten medue napi idum nah niki padahal di sastra muasan kapan kita Pertisentana puniki sampun mengupacarai leluhurnya sampai napi sampai munggah di kemulan munggah di kemulan puniki wau antas sampun meraga dewa yang wau dadi ngedem warisan sepatutnya makin nu hidup bogara waris kan Pertisentana sekadi punika dan sastra sekadi punika iki panjang prosesnya di sampun wis memukur puniki tanya wenten majar-ajar nang udiang majar-ajar wenten nyagaro gunung malih nyagaro gunung wis kenten majar-ajar kadang-kadang niki wenten dumun durung majar-ajar makin sareng majar-ajar nang udiang majar-ajar kenten kenten dumun panto milu-milu tuang puniki ratu kasih kasukseman wis sampun napi wastane wis memukur sampun dados Dewa Pitara Dewa Pitara niki kari tingkatan Pitara nih durung ke alam suah ke alam kedewatan nah sampun wis sering memukur sampun wis napi mapurwa daksina nah kan kita mapurwa daksina niki napi kunci kunci memukur niko intinya memukur di mapurwa daksina ngeliling peyatnya mun ngaben intinya saat pengastaran mepeti de selingging mapurwa daksina ring peyatnya niko simbol gunung berbuaswah simbol gunung napi Kailasa linggih hidup Petaro Siwa dan ring napi adane wenten ring India niko TV menyiarkan ini siwa niko iko lah. Nah niki setelah mengelilingi napi watane peyanyan barulah merubah statusnya dari Sang Pitara menjadi Dewa Pitara wau munggah ke peyanyan sepatutnya karena situasi kondisi dan mungkin dadoa sunggah niko dumun dan medue kenalian tiko dumun begitu rauh ring ulap Sang Pitara ring segara iko patutnya kena siwas dumun karena terbentan ya iko permaklum aja karena napi agama Hindu bukan doktrin arus bisa aja fleksibel agama Hindu niko bisa niko nah sampun mau purwa daksina maturuning puniki Betara Iswara ring purwa Betara Brahma ring daksina Betara Mahadewa ring pasimo Betara Wisnu ring utara Betara Siwa dengan ya Sang Pitara niki nah ampun pole maturuning munggah ring pejanyan wus antas sang sulinggih tapi wastan pejayan-jayan niku antas tadi dados Dewa Pitara nah sampun Dewa Pitara nganjut malih puniki mendak lantas malih ring Nyagara gunung mendak Dewa Pitara ampun pun berubah niku dan kari nganggen napi bungka nyo gading sampun daksina iyas
puniki sampun status Dewa Pitara nggih. Nah niki nyegara gunung punika kasuksema nika napi matur suksema nggih. Segara kelawan gunung, segara simbol perdana, gunung simbol purusa nggih. Ke matur karena napi mayanya iraga puniki akeh ngambil duen si Dewa Betara Siwa Baruna ring segara Sarwa Mina niku anggen. Ampun kenten tak kelar nganggen ring ente sane tumbuh ring gunung macam-macam puniki termasuk daun pingin, daun api niku nggih. Buah-buahan semua dari gunung nggih. Matur sekemau puniki kan Ida Betara Siwa Baruna sareng Giripati.